Halo Movie Buff, kembali lagi bersama si Kepik. Siapa yang tidak mengenal Rowan Atkinson? Tokoh satu ini telah banyak menghibur kita dengan ulah dan tingkahnya yang kocak. Kali ini dia menghadapi musuh yang seperti biasa, absurd, yaitu seekor lebah. Bagaimana makhluk kecil dan tak berdaya di hadapan pemeran Mr. Bean ini bisa menjadi sebuah bencana besar? Inilah film serial Netflix yang berjudul Man vs. Bee. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai saja pembahasannya. Seorang pria bernama Trevor Bingley dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tuduhan menyetir dengan berbahaya, penghancuran karya seni, vandalisme, dan pembakaran. Dia berkata kalau itu semua karena seekor lebah. Beberapa waktu sebelumnya, pasangan Christian dan Nina Bergen-Batten menyewa house sitter untuk menjaga rumah selama mereka pergi berlibur. Trevor Bingley menggantikan Orlando, house sitter langganan mereka. Smart house mereka membutuhkan gesture tertentu dan remote untuk mengaktifkan peralatan di situ. Pasangan Bergen-Batten mengingatkan kalau anjing mereka, Cupcake, alergi kacang dan hanya boleh makan makanan khusus untuknya. Di rumah itu juga ada hiasan Kandinsky yang mahal, mobil Jaguar tipe E yang sangat langka, dan perpustakaan yang menyimpan manuskrip yang sangat berharga. Mereka mewanti supaya Cupcake jangan sampai masuk ke perpustakaan itu. Semua kunci dan alarm di rumah itu diaktifkan dan dinonaktifkan dengan kode yang susah diingat. So to open Isabella Fris for Helveden. 1748. To arm the system even easier. Isabella Bloedhornblöder. 1513. Sistem pengaman hanya bisa dibuka secara manual oleh suara Nina. Semua informasi yang Trevor butuhkan ada di buku manual. Trevor mengambilkan jaket untuk Nina, tapi bola-bola berjatuhan dan membuat pintu perpustakaan tidak tertutup rapat. Nina meminta Trevor melapor pada mereka setiap hari lewat telepon. Trevor mengusir lebah yang dari tadi mengganggunya sambil menelepon putrinya, Maddie, dan tanpa sengaja ia merusak sebuah patung. Dan masalah pertama pun dimulai. Trevor akhirnya berhasil membetulkan patung itu, walau Cupcake sempat mengganggu. Ketika memasak makanan, Trevor salah menyalakan kompor sehingga malah membakar buku manual. Ia mengurung lebah, tapi si lebah berhasil kabur dan dikejar Cupcake sampai ke dalam perpustakaan yang pintunya tidak tertutup rapat. Trevor panik melihat Cupcake di dalam perpustakaan. Pintunya terkunci. Ia hendak melihat kodenya di buku manual, tapi buku itu sudah habis terbakar. Perang antara Trevor dan lebah dimulai. Trevor mencoba membuka paksa pintu perpustakaan dengan palu, tapi palu itu malah mental dan merusak lukisan. Setelah berusaha keras mengingat password dan meniru suara Nina, 1747! 1747! 1747! Trevor akhirnya berhasil membuka pintu perpustakaan dan mengusir Cupcake keluar. Dengan kreativitasnya, ia berhasil membetulkan lukisan itu. Trevor merapihkan ruang perpustakaan sampai malam. Trevor beristirahat di kamarnya. Ia menelepon Maddie dan mengatakan bahwa karena pekerjaan barunya, ia harus mengundur janjinya pada putri dan mantan istrinya untuk hangout bareng sampai minggu depan. Istrinya marah. Seusai menyalakan alarm dan hendak tidur, Trevor menyadari sang lebah masih berada di dalam rumah. Saat mencoba menangkapnya, tak sengaja Trevor mengaktifkan alarm. Saat sarapan, si lebah masuk ke dalam celana Trevor. Polisi datang untuk mengecek perihal alarm rumah yang berbunyi semalam. Trevor menjawab pertanyaan pak polisi sambil menahan geli akibat lebah di dalam celananya. I'm fine, thank you. Yes, just got a few things to get on with around the house. Trevor mencoba menjebak sang lebah di dalam celananya, tapi tentu si lebah berhasil lolos. Trevor mencoba memerangkap sang lebah di dalam oven dengan selai kacang sambil dilihati tetangga yang kebingungan melihat tingkahnya. Trevor berhasil menangkap si lebah, tapi ternyata Cupcake menjilati selai kacang tersebut dan langsung sakit perut. Nina menelepon Trevor dan ingin melihat Cupcake. Trevor yang panik melakukan triknya dan berpura-pura kalau teleponnya disconnect. Ketika hendak memanggang sang lebah, nurani Trevor terusik dan ia yang kelewat kreatif membawa oven itu keluar rumah dan membebaskan si lebah. Tapi lebah itu malah masuk kembali ke dalam rumah dan Trevor terkunci di luar.
Trevor menggunakan kucing untuk memancing Cupcake keluar. Trevor kemudian mengambil kolar Cupcake dan memanfaatkannya untuk masuk ke dalam rumah lewat pintu khusus Cupcake, tapi ia malah terjepit. Trevor yang pantatnya tak sengaja tergigit Cupcake akhirnya berhasil masuk, tapi mukanya terkena kotoran Cupcake. Trevor yang gerah mencoba membunuh si lebah, tapi ia malah tak sengaja merusak hiasan Kandinsky. Trevor mengejar sang lebah sampai ke cerobong asap, dan tiba-tiba sang polisi datang kembali. Trevor mengenakan mantel Nina untuk menutupi dirinya yang amburadul. Polisi memperingatkan Trevor agar berwaspada karena segerombolan perampok profesional sedang beroperasi di sekitar situ. Jess, mantan istri Trevor, menelepon. Melihat Trevor yang berantakan, ia menasihati Trevor agar jangan terus bertingkah kikuk. Ia juga mewanti Trevor agar jangan sampai membatalkan lagi janjinya dengan Maddie. Trevor yang penasaran terus mencari si lebah. Trevor membersihkan diri di kamar mandi pasangan Bergen Batten, dan ternyata si lebah sialan juga berada di situ. Ia menggunakan semprotan air, hair dryer, dan sepatu Nina, tapi lebah cekatan itu tetap berhasil kabur. Trevor memerangkap sang lebah di dalam piano dan memainkan autoplay untuk menghabisi nyawa si lebah. Tapi tentu saja lebah itu berhasil kabur. Si lebah terpojok di colokan listrik dan Trevor menyedot sang lebah dengan vacuum cleaner. Trevor kemudian memukul-mukul kantong debu yang ia asumsi berisi sang lebah dengan piala Christian. Kayak nggak ada barang lain aja ya. Trevor ingin memberikan penghormatan terakhir pada si lebah dan membakarnya di halaman. Tapi ya, benar sekali, seperti yang kalian duga, sang lebah masih hidup. Trevor membereskan semua kekacauan yang sudah ia buat, termasuk membetulkan hiasan Kandinsky yang sudah ia rusak. Sambil minum segelas anggur untuk merayakan kemenangannya, ia menelepon Maddie dan mengatakan kalau ia akan mengajak Maddie berlibur ke tempat perkemahan yang seru. Segerombolan perampok datang. Setelah berhasil mematikan sistem alarm dan menjinakkan Cupcake, mereka berhasil masuk ke dalam rumah. Mereka tampak sudah tahu barang berharga apa saja yang terdapat di rumah itu, tapi mereka satu persatu mendapati semua barang berharga di rumah itu sudah rusak. Trevor mendengar suara di toilet dan mendapati si lebah keparat masih hidup. Trevor yang kesal berusaha menghajarnya dan para perampok menyadari keberadaan Trevor. Are you over here somewhere? I'm going to find you. And when I find you, I'm going to kill you. Para perampok bersembunyi dari Trevor dan mereka terkunci di ruang perpustakaan. Pak polisi datang dan mengabarkan kalau mobil perampok didapati terparkir di sekitar situ. Para perampok lebih memilih menyerahkan diri daripada terjebak satu rumah bersama Mr. Bean, Trevor. Polisi menginterogasi dan Trevor mengatakan kalau ia tak menyadari kehadiran para perampok. Trevor kembali berusaha menjebak sang lebah di lemari makanan Cupcake menggunakan selai kacang. Ketika si lebah terpancing, Trevor menutup lemari tersebut dan menyemprotkan zat kimia yang berbahaya untuk hewan, tak menyadari kalau Cupcake juga berada di dalam lemari itu. Trevor mendapati tidak hanya lebah, tapi Cupcake juga terbaring tak sadar. Pasangan Bergen Batten menelepon Trevor karena mereka sudah mendapat kabar dari polisi soal tertangkapnya para perampok. Nina menanyakan kabar Cupcake dan Trevor meyakinkannya kalau Cupcake baik-baik saja. How's my cup? Oh, she's very well, aren't you, Cupcake? I know. Setelah mematikan telepon dari Jess yang mewanti Trevor agar jangan membatalkan lagi liburan nanti, Trevor segera membawa Cupcake ke dokter hewan menggunakan Jaguar, satu-satunya mobil Christian yang tidak terkunci. Sang lebah masih hidup dan masuk ke jaket Trevor. Trevor menyetir dengan panik. Menyadari si lebah berada di dalam mobil, Trevor berusaha menangkapnya sehingga ia jadi menyetir ugal-ugalan. Ia berhasil memerangkap sang lebah, tapi mesin Jaguar copot dan Trevor mengambilnya. Sepulang dari dokter hewan,
Trevor berniat menyelesaikan urusannya dengan lebah jahanam, tapi si lebah sudah masuk ke dalam mesin. Trevor yang gelap mata mempreteli mobil itu luar dalam hanya demi menangkap sang lebah. Saat menyadari apa yang sudah ia lakukan, Trevor hanya bisa meratap. Di kamar, Trevor membaca kalau lebah jantan soliter setelah mencapai usia tertentu akan diusir dari sarangnya oleh lebah betina dan hidup melalang buana sendirian. Bukannya menyadari kalau mereka sama-sama sesosok makhluk yang kesepian dan berteman, Trevor malah menyiapkan rencana terakhirnya untuk memancing si lebah dengan sarang buatan dan menghabisinya dengan bom dan racun. Setelah berhasil memancing sang lebah, Trevor meledakkan bom buatannya tepat di saat pasangan Bergen-Belten pulang. Sarang buatan Trevor menimpa Cupcake dan ledakan tersebut membakar mobil Jaguar. Melihat sang lebah masih hidup, Trevor yang sudah kalap menggunakan flamethrower tetangga untuk membakar rumah Bergen-Belten. Trevor akhirnya mendapat hukuman 3 tahun penjara. Christian mendapat 9 juta pounds dari asuransi atas kerusakan yang terjadi di propertinya. Di penjara, Trevor bertemu dengan perampok yang mencoba merampok rumah Bergen-Belten dan mendengar kalau dia ternyata dibayar oleh Christian untuk merampok rumahnya sendiri. Selain itu, semua karya seni milik Christian juga merupakan barang palsu yang tak berharga. Trevor segera menelepon pak polisi. Christian ditangkap dengan tuduhan penipuan asuransi dan Trevor dibebaskan, mendapat hadiah, dan diangkat sebagai pahlawan lokal. Jess dan Maddie bangga pada Trevor. Saat sedang berlibur dengan keluarganya, si lebah mengikuti Trevor dan pertempuran antara mereka berdua terus berlanjut. Filmnya lucu ya guys. Seperti biasa, Rowan Atkinson selalu bisa membuat kita terpingkal-pingkal hanya dengan gestur, gerak-gerik, dan ekspresinya yang jenaka. Di samping unsur komedinya, film ini mengingatkan kita pentingnya sebuah keluarga untuk seorang pria. Trevor yang sudah diceraikan istri dan kehilangan hak asuh putrinya berebut rumah dengan seekor lebah jantan yang seperti dirinya juga telah diusir dari sarangnya oleh lebah betina adalah sebuah metafora tentang seorang pria yang membutuhkan keluarga di mana dia bisa dihargai, dicintai, dan mencintai. Tanpa keluarga, dia tak ubahnya seekor serangga yang kecil dan kesepian. Hal ini tentunya relate dengan pria zaman sekarang yang lebih mementingkan karir serta pencapaian dan merasa kalau keluarga adalah hal tak penting yang hanya akan membebani hidup mereka. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Apakah membangun keluarga masih menjadi prioritas di zaman sekarang? Silahkan komen di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. Dadah.